Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang manajemen modal dari bank syariah. Secara garis besar, modal itu adalah dana yang sumbernya dari para pemilik atau para pemegang saham, ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. Ini secara umum ya. Nah, kemudian fungsi dari modal itu adalah sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Artinya, ia berfungsi sebagai pelindung kepentingan deposan, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit, dan menjadi modal dasar dengan bagi partisipasi pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Sumber pemodalan bank konvensional itu dari pinjaman subordinasi, yaitu semua bentuk kewajiban berbunga yang dibayarkan secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Kemudian di dalamnya itu terdapat saham biasa dan juga saham preferen. Sumber permodalannya, pinjaman subordinasi ini berbasis bunga tidak sesuai syariah ya. Jadi modal inti yang berasal dari pemilik bank seperti modal disetor dan cadangan laba yang ditahan. Kemudian yang kedua adalah dari kuasi ekuitas dana-dana yang tercatat dalam rekening dengan prinsip bagi hasil. Nah, bagaimana dengan kecukupan modal? Tingkat kecukupan modal bank itu diukur dalam bentuk rasio kapital adequacy ratio atau biasa disingkat dengan CAR. CAR ini diukur dengan membandingkan modal dengan dana pihak ketiga, membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Kecukupan modal minimum atau membandingkan modal dengan dana pihak ketiga ini bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Nah, rasio modal yang dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga itu baik giro dan tabungan maupun deposito. Dari perhitungan tersebut diketahui rasio modal atas simpanan cukup dengan 10%. Rasio ini sudah cukup untuk menilai tingkat kesehatan dari modal bank itu sendiri. Kemudian kecukupan modal. Bank Indonesia memberikan penanaman tingkat kecukupan pemenuhan modal ini dengan istilah kewajiban penyediaan modal minimum atau disebut dengan KPMM. Besaran minimum kecukupan adalah 6% untuk sektor syariah dan 8% untuk konvensional. Kecukupan modal minimum atau rasio modal dengan ATMR dihitung dengan rumus perhitungan sebagai berikut. Modal inti dan cadangan dibagi dengan ATMR dikali 100% dan nilainya itu untuk syariah tadi 8%. Nah, nilai ATMR ini diperoleh dengan cara mengalihkan nilai item pada neraca aktiva produktif atau administratif dengan bobot resiko. Contohnya seperti ini, pembiayaan KPR sebesar 1 miliar dengan bobot resiko 50%, maka nilai ATMR-nya adalah 500 juta. Contoh, Bank MU, Bank Muamalah ya, mengeluarkan surat jaminan atas permintaan Pemda Jember sebesar 1 miliar dengan bobot resiko 20%. Maka nilai ATMR adalah 200 juta. Kemudian BIS itu menetapkan CAR sebesar 8% dari modal terhadap aktiva berisiko. Tinggi redahnya CAR itu dipengaruhi oleh modal yang dimiliki, kemudian resiko pada aktiva atau penyaluran dana. Penentuan prosentasi CAR ini menjadi salah satu acuan bagi kesehatan bank. Kewajiban pemenuhan modal minimum sama atau lebih dari 8% dinilai sehat. Modal minimum kurang dari 8% itu dinilai kurang sehat. Ini adalah contoh perhitungan CAR muamalah. Jadi di sini kita tulis ada pos-pos aktiva, kemudian kita tulis nominalnya berapa. Dalamnya ada kas, kemudian ada biro, kemudian penempatan pada bank lain, pengisian penghapusan PBL, surat berharga SBI, surat berharga deposito, kemudian penyisian penghapusan share deposito, pembiayaan,
modal kerja ya, pembiayaan ekspor, investasi, penyihan investasi, penyisahan penyertaan, kemudian ada aktiva tetap, kemudian ada penyisihan aktiva tetap. Nah, masing-masing dari pos aktiva ini diberi bobot nilai sebanyak untuk penempatan pada bank lain ditulis 20%. Kemudian surat berharga deposito itu 20%. Kemudian untuk modal kerja 20%, ekspor 50%, investasi 100%, kemudian penyertaan 100%, kemudian aktiva tetap 100%. Nah, dengan perhitungan TMR pada bank muamalah dalam jutaan rupiah bisa ditulis seperti di bawah ini. Jadi, yang sudah dibobot tadi, itu kita hitung persentasenya berapa. Penempatan pada bank itu 1.700.000 dikalikan dengan bobot resikonya 20%. Hasilnya adalah 340.000. Dan selanjutnya dilakukan hal yang sama. Surat berharga sertifikat deposito itu 1.050.000, kemudian dikalikan dengan bobot resikonya 20%, hasilnya adalah 210.000. Ketika semua sudah dibobot, ATMR-nya itu dijumlah di bawah sehingga total ATMR senilai 8.670.000. Ini dalam jutaan rupiah ya. Oke, perhitungan KAR dari bank muamalah. Jadi berdasarkan kasus yang sudah ada tadi, kalau bank muamalah memiliki modal inti sebesar 1.016 dalam miliar, kemudian modal pelengkapnya adalah 2.000 dalam miliar, maka perhitungan KAR-nya adalah modal intinya 1.016 dalam miliar, modal PLKP-nya 1.016 dalam miliar, nilainya adalah maksimal 100% dari modal inti, sehingga modalnya adalah 2.033 dalam miliar, sehingga nilai KAR-nya adalah 2.033 dalam miliar dibagi dengan 8.670 dalam miliar, nilai dari ATMR tadi ya, kemudian dikali dengan 100%, sehingga hasilnya adalah 23,45% nilai KAR-nya. Jadi begitu untuk menghitung KAR, nanti kita bisa mencoba ya, kita mencoba menghitung di kondisi yang ada di saat ini di bank muamalah atau di bank lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.